Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, masalah wasol, menyambung ayat dengan ayat yang selanjutnya. Itu hukumnya boleh, ya, tidak masalah. Hukumnya boleh di dalam sholat asal benar caranya. Yang tidak boleh itu mungkin caranya salah. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, begitu. Dia ingin menyambung. Boleh menyambung asal huruf akhirnya itu tetap dibaca disambung dengan huruf ayat yang selanjutnya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, begitu. Itu hukumnya boleh. Kalau tidak disambung hurufnya tapi dia membacanya menyambung, maka tidak sah, tidak benar. Masalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan mengatakan hamidani rabbi. Kita baca ar-rahmanir rahim, Allah menjawab majjadani, hamidani abdi, majjadani abdi, dan seterusnya. Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu memang benar di dalam hadis disebutkan. Tapi kalau kita berbicara di dalam sah atau tidaknya Al-Fatihahnya di dalam sholat, maka sah-sah saja. Tidak sampai mempengaruhi status sholatnya. Kan jawaban Allah itu tidak hanya di dalam sholat, di luar sholat pun kalau kita membaca Al-Fatihah, Allah akan menjawab demikian. Ya. Jadi secara pertanyaannya, bagaimana hukum sholatnya? Sholatnya boleh-boleh saja, tidak masalah. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah mungkin tempo bacaannya. Di rakaat pertama, rakaat kedua yang ada suaranya itu mungkin kadang-kadang seringkali imamnya itu beraturan agak lambat satu persatu dengan lagunya. Tapi ketika sudah rakaat yang selanjutnya, ketiga maupun keempat misalnya, atau yang bacaan yang sir, itu sudah agak cepat sudah membacanya. Ya, membacanya lebih cepat. Sekali lagi, kalau itu pertanyaannya apakah sholatnya sah atau tidak, maka sholatnya sah. Al-Fatihahnya juga tidak masalah. Mungkin ya, karena di rakaat dia merasa kelambatan di rakaat pertama, kemudian akhirnya ada satu keadaan yang memaksa dia untuk cepat di rakaat yang selanjutnya, akhirnya dia cepatkan lebih cepat di rakaat yang pertama, tidak masalah. Barangkali rakaat kedua sakit perutnya misalnya imamnya, jadinya belaju. Atau mungkin di rakaat selanjutnya dia mendengar ada bayi, ada anak kecil nangis, kan begitu. Kalau kita sholat imam, kalau mendengar ada suara bayi nangis, maka dicepatkan. Rakaat pertama bagus, santai. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat pertama. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ada anak-anak nangis. Wah, nangis. Ada rupanya orang ke masjid bawa anak kecil. Ya, mamanya sholat, nangis dia. Maka bagaimana sikap imam? Cepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar, wah ada nangis. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Cepatkan, karena itu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi dalam hadis, inni uridu, saya pengen sholat, wa uridu an utawwila fiha, dan saya niat dari awal, kata Nabi, ingin panjang sholatnya, pengen lama. Tapi di tengah-tengah sholat, fa asma'u buka as-sobi, saya mendengar ada suara anak kecil nangis, maka saya ringkas sholat saya percepat sholat saya, karena kesian dengan mamanya ini pasti kepikiran. Dia sholat, anaknya nangis, sehingga dipercepat. Jadi kadang-kadang itu kondisional. Ya, keadaan kondisional harus dipahami oleh seorang imam. Jadi yang jelas intinya tidak ada masalah di dalam hal yang demikian pula. Rakaat pertama lambat, rakaat kedua cepat, rakaat ketiga lambat lagi misalnya. Dari segi fikih tidak membatalkan sholat, cuman ya mungkin kurang rapi aja, kurang bagus saja di dalam urutan sholatnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, ya kan? Dibaca na'budu,
diganti dha. Iya, karena wudu dengan wudu. Ya. Dal dengan dha itu makhrajnya berbeda. Ya, dal dengan dha itu makhrajnya lain. Beda makhrajnya sehingga itu bisa apa? Bisa membatalkan sholat. Tidak bisa. Dal dengan dha itu makhrajnya berbeda. Beda kalau seandainya dal agak tipis umpamanya dalnya, tapi masih di makhraj dal enggak apa-apa. Tapi kalau diganti dengan dha maka berubah. Bahkan sifat hurufnya pun beda. Dal itu istifal. Kalau dha itu isti'la, hurufnya berbeda. Jadi tidak bisa itu menjadi masalah nanti. Ya, maknanya pun akan berubah. Na'budu dengan na'budu berbeda sekali. Sangat berbeda. Jadi mungkin dikoreksi aja kalau memang ada yang dengar, coba ditanyakan, dikoreksi. Coba Bang kita dengarkan baik-baik. Ada keliru enggak? Karena ini adalah nasihat saja, nasihat sesama saudara Islam. Kan ini berkaitan dengan hukum sholat kita semuanya. Jadi dikoreksi aja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang bisa ulun sampaikan. Kalau kepanjangan minta halal minta ridha, ampun maaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatul afiat. Kita bisa bertemu lagi di majlis-majlis kita yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan yang punya keinginan Allah kabulkan keinginannya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima setiap amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.